Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Griselda Najela Resa Kontranada, biasa dipanggil Grisel, dari kelas 7A SMP Negeri 1 Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dengan pembimbing Bapak Galoh Gudanto, SPD. Saya akan mendongeng kisah Mahabharata tentang lahirnya Gatotkaca. Ternyata kita punya cerita pahlawan yang juga bisa terbang loh dalam dunia wayang, seperti Superman, yaitu Gatotkaca. Gatotkaca adalah ksatria yang termasuk dalam keluarga Pandowo. Pandowo sendiri adalah 5 laki-laki bersaudara. Yang sulung adalah Puntadewa, kemudian Bima, setelah itu Arjuna, dan yang bungsu 2 saudara kembar Nakula dan Sadewa. Gatotkaca mempunyai ayah yang bernama Bima atau Werkudara, dan sang ibu adalah raksasa cantik atau raksesi cantik bernama Dewi Arimbi. Sejarah kelahiran Gatotkaca sangatlah unik, karena tidak dilalui masa anak ataupun remaja, tetapi langsung dewasa. Bagaimana bisa? Ya, karena setelah lahir, bayi Gatotkaca dimasukkan ke kawah Candradimukha yang apinya menggelegar sangat panas. Diawali dari sulitnya pemotongan tali pusar setelah Gatotkaca lahir. Berbagai senjata digunakan, tetapi tidak ada yang berhasil. Batara Narada memberitahukan bahwa salah satu senjata atau pusaka yang bisa memotongnya adalah pusaka Kunto Wijayandanu. Saat itu pusaka Kunto sedang dipegang oleh Pak Soekarno. Maka berangkatlah Arjuna menuju Pak Soekarno. Karena sesungguhnya Dewa akan memberikan senjata Kunto ke Arjuna, tetapi malah keliru ke Karno, karena mereka berdua sangat mirip. Terjadilah perebutan senjata Kunto antara Karno dan Arjuna. Arjuna bisa merebut, tetapi hanya sarungnya atau tutupnya saja. Batara Narada sanggup memotongkan tali pusar Gatotkaca dengan syarat. Setelah selesai, Gatotkaca harus mengalahkan raksasa yang sedang mengamuk di kayangan tempat para dewa tinggal. Bima marah, tidak masuk akal. Bayi baru lahir diminta mengalahkan raksasa. Akhirnya
Setelah dibujuk, Bima merelakan proses itu dilakukan. Bathara Narada berani menjamin bahwa setelah Gatotkaca dimasukkan ke kawah Candradipika, Gatotkaca akan berubah menjadi seseorang yang gagah dan sangat kuat. Maka dipotonglah tali pusar Gatotkaca dengan sarung atau tutup dari senjata Kunto. Anehnya, tutup atau sarungnya itu malah masuk ke pusarnya. Bathara Narada memberitahukan bahwa hal itulah yang akan menewaskan Gatotkaca kelak pada perang Bharatayuddha. Sesuai dengan janjinya, bayi Gatotkaca dimasukkan ke kawah Candradipika yang apinya menggelegak sangat panas dan dihujani dengan berbagai macam senjata. Anehnya, bayi Gatotkaca tidak mati, tetapi malah tumbuh semakin besar dan semakin kuat. Terjadilah proses pendewasaan. Saat bayi Gatotkaca keluar dari kawah Candradipika, bayi Gatotkaca berubah menjadi ksatria yang gagah dan sangat tampan. Dengan atribut kesaktian yang beraneka ragam, yaitu pakaian yang anti senjata tajam, bisa terbang karena memakai kutang antakusuma, dan memiliki caping basunanda yang bisa menghindarkan dari panas ataupun hujan, dan kecepatan bergerak yang sangat lincah. Gatotkaca langsung memerangi raksasa yang sedang mengamuk di kayangan, yaitu Kalapracana dan Patisekipu. Setiap kali digigit, kekuatan Gatotkaca bertambah. Alhasil, Gatotkaca berhasil mengalahkan mereka berdua. Gatotkaca adalah ksatria dari Pringgondani dan menjadi raja di sana. Ketika menjadi raja, Gatotkaca menjadi raja yang bijaksana, welas asih, dan tetap mengabdi di Amarta, tempat leluhurnya tinggal. Gatotkaca memiliki banyak julukan, yaitu otot kawat tulang besi, bisa terbang tanpa memakai sayap, dan bisa tidur enak di angkasa atau awan. Gatotkaca mempunyai istri yang bernama Jayapergiwa, anak dari Raden Arjuna. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu anak yang bernama Raden Sasi Kirono.
Gatotkaca mempunyai banyak nama, yaitu Bambang Ratuka, Kacanegara, Putrasena, Bimasuta, Arimbiatmojo, dan terakhir Kerincing Wesi. Sobat literasi, demikianlah dongeng tentang lahirnya Gatotkaca. Intisari dari dongeng lahirnya Gatotkaca adalah jika ingin meraih kesuksesan, kita harus ditempa. Jika Gatotkaca ditempa di kawah Candra di muka yang apinya menggelegak sangat panas dan dihujani berbagai macam senjata, maka salah satu kawah kita adalah di sekolah. Di sekolahlah kita ditempa untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share di keluarga, teman, atau kerabat yang kalian kenal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat FKSN.